Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullahu qardan hasanah yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan syafaat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Instal rizqa misodakot. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah. Nilai nama ini kadang susah untuk dimengerti bagi mereka-mereka yang belum paham tentang makna dan tujuan daripada sedekah itu sendiri. Padahal dengan adanya sedekah, semakin banyaknya sedekah akan menimbulkan tangkai-tangkai yang ini akan menghasilkan lipatan dan lipatan-lipatan pahala. Namun mereka-mereka yang gemar dengan sedekah kadang diimbal-ambali atau diimbis-imbisi dengan kata-kata riya. Wastakbaru anha, membanggakan diri dengan sedekahnya sehingga amaliyahnya hilang. Jarang di antara mereka yang melerak dalam sedekahnya tanpa diembeli yang enggak. Ini jarang, 1001, padahal ini pahalanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersedekah tanpa harus memberitahu pada si A, si B, si C. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat ini, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Segala apapun bentuknya di muka bumi ini, rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi mereka-mereka yang ahli sedekah dengan ikhlas, ridha, hunafa'a wa yuqimus sholata wa tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang ini merupakan agama yang benar dan lurusnya agama ini yaitu Islam, maka mereka-mereka yang ikhlas ridha atas karena Allah, maka mereka yang akan ditambah dengan tambahan-tambahan nilai rezeki yang berlipat ganda. Wa yarzuqu min haitsu la tasib. Rezeki yang tanpa disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah. Kalau kita sudah tahu dengan adanya rezeki yang datang tanpa disangka-sangka ini, bagaimana the endingnya? Dari ayat ini, bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati, yaitu sesungguhnya laki-laki yang gemar bersedekah, wal musaddiqati, dan perempuan yang gemar bersedekah, laki-laki dan perempuan. Innal musaddiqina wal musaddiqati. Wa aqrudullah, dan meminjamkan kepada Allah, aqrudullah, pinjamkan kepada Allah. Qardhan, dengan pinjaman hasanah, pinjaman yang benar-benar bermanfaat. Sini sebutkan qardhan hasanah, dengan pinjaman yang baik, yang bagus sekali fadilahnya, bukan menimbulkan banyak mudaratnya dengan sedekahnya. Yudha'afu, akan dilipat gandakan balasannya lahum, bagi mereka yang gemar sedekah ini, al-musaddiqina wal musaddiqati, walahum, dan mereka akan mendapatkan ajrun karim, yaitu pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada beberapa sedekah ini yang akan menimbulkan, justru dengan sedekah akan menjadikan sebab hukumnya haram. Jadi sedekah ini hukumnya, yang pertama, sedekah ini hukumnya wajib.
Di mana sedekah wajib ini menjadi wajib bagi umat muslim apabila Anda bertemu dengan orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Saat orang tersebut mendapatkan pertolongan, maka dampaknya cukup signifikan buat mereka. Ini akan berarti hukumnya wajib. Misalkan ini sebagai contoh ya, orang sakit yang membutuhkan penanganan medis. Bila tidak mendapatkan penanganan medis, maka dia akan meninggal. Maka ketika itu kita kasus ini, kemudian kita kok mereka tidak ada yang cepat menangani, langsung kita berikan mereka. Kita berikan segala sesuatu yang mereka yang membutuhkan. Sehingga apa? Kalau di Indonesia modelnya siapa ini yang tanda tangan ini, tidak cepat-cepat ditangani. Ini yang sering terjadi, orang sakit akhirnya keburu meninggal. Ini yang sering terjadi. Sedangkan di sini kalau misalkan mereka yang dermawan mau membantu, udah saya yang tanggung jawab supaya ini tangani dulu. Maka ini sedekah yang hukumnya menjadi suatu hukum yang wajib. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sedekah ini hukumnya yang kedua, tadi hukumnya wajib, yang kedua adalah sedekah yang hukumnya sunnah. Dari hukum sunnah adalah sedekah merupakan hukum dasar dalam bersedekah. Misalkan ini umat muslim itu menunaikan sedekahnya di mana saja dan di kapan saja dia laksanakan. Asal benar-benar memastikan bahwa orang-orang ini membutuhkan. Al-jannatu mustaqati ala arba'ati nazari. Surga ini merindukan 4 golongan. Di satu-satunya adalah talil Quran wa hafidhil lisan. Yang ketiga adalah wal mut'imin ji'an. Ketika kita memberikan makan pada mereka yang dalam keadaan lapar. Ini sedekah yang benar-benar bagus. Dalam keadaan kelaparan, ya ini berikan sedekah. Akan berarti ini hukum sedekah ini menjadi suatu hal yang wajib. Bukan sunnah lagi. Kemudian ini yang ketiga. Sedekah ini akan menjadi hukumnya makruh. Kalau tadi wajib sudah, sunnah sudah. Yang ketiga sedekah yang berarti hukumnya makruh. Hukum makruh ini dalam sedekah, di saat orang yang kita sedekah ini tidak membawa manfaat sama sekali. Jadi tidak ada manfaatnya sama sekali dan bahkan misalkan kita memberikan makanan, di situ kok makanannya dalam kondisi tidak layak untuk dimakan. Ini akan berarti makruh. Makanya ketika kita bersedekah, berikanlah apa yang kita sedekahkan ini adalah suatu hal yang paling nomor 1. Rata-rata mereka yang bersedekah tidak mikir, daripada nggak dimakan kasih ke mereka. Kalau itu nggak layak dimakan, jangan disedekahkan. Kalau itu nggak layak dipakai, jangan disedekahkan. Suatu hal yang nggak layak dipakai disedekahkan, kemudian membawa malapetaka pada yang disedekahi. Ini akan menjadi makruh. Tidak bagus. Tidak banyak fadilahnya bagi si yang kita sedekah, si penerima. Justru akan menimbulkan musibah malapetaka. Masya Allah. Perlu kita ketahui, karena rata-rata ketika kita bersedekah senantiasa menonjolkan bahwa hal itu merupakan suatu yang nomor 2 atau 3. Seharusnya ketika kita mau bersedekah, kita berikan segala sesuatu apa yang kita beli ini yang nomor 1. Misalkan kita beli martabak, belilah martabak yang super. Jangan disedekahkan, belilah martabak yang biasa aja yang disedekahkan. Ingat pahala. Di sini disebutkan qardhan hasanah. Suatu pinjaman yang bagus. Suatu sedekah yang bagus. Yudha'afu lahum walahum ajrun karim. Dilipat gandakan nanti sama Allah dengan kebagusan itu. Semakin bagus, semakin nomor 1, semakin pilihan, Allah akan lipatkan pilihan-pilihan. Yang keempat. Tadi sudah sedekah hukumnya wajib, sedekah hukumnya sunnah. Ketiga tadi sedekah menjadi hukumnya makruh. Yang keempat ini. Sedekah yang akan menyebabkan hukumnya menjadi haram. Loh, aneh. Kita bersedekah kok akan menimbulkan suatu hal yang berbau haram. Sedekah ini akan haram apabila yang disedekahkan ini bertemu dengan
yang tidak layak atau kegunaannya tidak bagus untuk dikala masyarakat. Suatu misal ini, ketika kita bersedekah, kita memberi mereka yang tujuannya untuk berbuat maksiat. Tujuannya bukan untuk tujuan kebaikan. Jadi tujuannya adalah suatu hal yang berbau maksiat. Kalau tujuannya berbau maksiat kemudian kita sedekah yang kita lakukan, apa yang kita berikan ini bukan merupakan qardon hasanah. Bukan suatu hal pinjaman yang bagus. Ini akan menyebabkan menjadinya haram bagi si yang mau bersedekah, tidak ada fadilahnya. Yang menerima banyak mudaratnya dan bahkan menimbul banyaknya mudarat. Mereka ketika kita memberikan segala sesuatu yang tujuan untuk maksiat, bermabuk-mabukan dan segalanya, kita keluarkan uang tujuan sedekah, sering terjadi. Ayo kita party dengan kemenangan apa yang kita punya, dengan kemenangan yang mereka punya. Justru berhambur-hamburkan uangnya untuk apa? Bermabuk-mabukan. Untuk apa? Bersenang-senang. Untuk apa? Berbuat zina. Sering ini terjadi. Tanpa sadar apa yang kita lakukan, sedekah yang kita keluarkan akan tidak mendapatkan fadilahnya di mata Allah, tidak mendapatkan pahala di mata Allah. Justru di sini yudha'afu lahum, akan dilipat gandakan segala apa? Segala kemaksiatannya. Segala dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka berikan. Dipikirkan. Ini sering sekali terjadi pada diri kita tanpa sadar kita lakukan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, segala apa yang kita lakukan kadang baik di mata kita, belum tentu baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kadang itu bagus buat kita, belum tentu bagus di mata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang itu nggak bagus buat kita, terasa bagaimana buat kita, tapi itu bagus di mata Allah. Makanya penting sekali. Di sini bapakan tentang sedekah, kebenaran tentang sedekah. Lebih-lebih ketika nanti menjelang bulan Ramadan. Marilah kita berbanyak dengan sedekah kita. Berbanyak dengan zakat-zakat kita. Zakat mal semua kita keluarkan di bulan Ramadan ini akan memberikan segala nuansa kenikmatan yang luar biasa. Ingat, sedekah akan melipatkan, bukan melipatkan saja rezeki kita, tapi akan bisa membawa apa? Menyucikan harta kita, menyucikan diri kita, menyucikan segala nikmat-nikmat kufur yang pernah kita lakukan, nikmat-nikmat maksiat yang pernah kita jalankan dengan dosa-dosa. Maka Allah akan sucikan ini. Dengan kita berbanyak bersedekah, kesalahan-kesalahan apa yang kita lakukan, asarobuku ayukafaru ankum sayiatikum. Dan kesalahan-kesalahan ini mudah-mudahan Allah hapuskan dan memasukkan kita ke golongan surga Allah Subhanahu wa taala, golongan orang-orang yang ahli beribadah. Siapa tahu dengan kita bersedekah, yang tadinya kita banyak maksiat, yang tadinya kita bergelimang dosa berhubungan dengan mereka-mereka yang banyak bermaksiat, ketika kita rajin sedekah, kemudian kita dibukakan pintu hidayah kita menjadi hamba Allah, ngumpul kita pada golongan kanan, yaitu golongan-golongan ahli ibadah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum adzabun alim. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat buat kita, dan semoga kita jadikan hamba Allah yang rajin dalam bersedekah. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.